Assalamualaikum, welcome back to our channel Trusur Unggul Teknusa. True Talk, kali ini kita di kanal Ambient Corner. Baik, hari ini kita kedatangan untuk kedua kalinya Mas Rio. Jadi sebelumnya mungkin Mas Rio banyak bercerita tentang CHAMPS dan lain-lain. Mungkin kali ini kita akan singgung sedikit-sedikit tentang KMS, data, interpretasinya, mungkin manfaatnya dan lain-lain. Oke, selamat datang Mas Rio. Selamat datang. Nice to have you back here in Ambient Corner, True Talk. Terima kasih Pak, it's great to be here dan senang bisa mendiskusikan mengenai data dan big data dan seterusnya. Oke, that's great. Sobat industri, sobat stakeholder pemerintahan dan sobat lingkungan sekalian. Jadi saya pengen sedikit kekinian nih. Jadi di sosmed belakangan ini bisa kita lihat bahwa ada reposting gitu ya, reposting bahwa Gunung Gede Pangrango terlihat dari Jakarta. It means wah, saya sangat gembira sekali. Itu kan berarti kualitas udara saat pandemi ini cukup baik, begitu ya Mas Rio kalau interpretasi saya ya. Oh, lumayan Pak sekarang. Lumayan ya. Lumayan baik ya, tentunya kualitas udara yang baik belakangan ini tidak terlepas dari kegiatan hiruk pikuknya lalu lintas, lalu kegiatan produksi yang cenderung slowing down gitu ya semasa pandemik ini. Nah, but the idea is not slowing down. Jadi saya tertarik untuk membicarakan pasca pandemi COVID-19 ini. Tentunya kita berharap semua sobat-sobat sekalian juga berharap bahwa ekonomi kita mulai merangkak naik lagi. Kalau boleh jangan merangkak gitu, lari-lari naiknya gitu ya. Nah, untuk itu tentu kita tidak bisa lepas dari proses produksi gitu ya. Proses produksi, lalu logistik, transportasi dan lain-lain. Jadi memang kegiatan untuk menaikkan ekonomi ini tentunya akan setara dengan nantinya tingkat polusi juga yang sepertinya akan naik lagi. Baik, Mas Rio, sepanjang Mas Rio ketahui saat ini, apakah sudah banyak AKMS yang ada di Indonesia ya Mas Rio? Sekarang kan sudah ada regulasi baru tahun 2020 yang memberikan mandat untuk setiap tingkat kota melaksanakan program pemantauan kualitas udara secara otomatis dan real time. Oke. Nah, sebelum tahun ini jumlah AKMS-nya mungkin populasinya tidak terlalu banyak ya Pak. Oh, belum terlalu banyak ya? Tidak terlalu banyak. Tapi sebarannya gimana Mas? Sebarannya sih cukup hampir ya? ke semua provinsi di Indonesia. Oh, okay. Tetapi sayangnya mungkin hanya di pusat kotanya ya, atau ibu kota masing-masingnya. Baik. Sehingga data yang mungkin untuk kota yang bukan ibu kotanya atau mungkin daerah yang di perdesaan kurang representatif datanya. Oh, baik. Jadi artinya kita harus memperbanyak dong populasi AKMS ini ya di Indonesia ya? Oh, tentu saja Pak. Meskipun kita bisa menggunakan pemodelan matematika untuk interpolasi data, tetapi hasil dari interpolasi tersebut tidak representatif dibandingkan kalau kita udah ada site atau tempat pemantauan secara langsung di tempat-tempat tertentu. Oh, jadi memang perlu real instrumen, real measurement berarti ya? Betul Pak. Betul ya, baik. Mas Rio, dari sisi Trusur sendiri, apakah sudah banyak AKMS Trusur yang saat ini ditanam di wilayah-wilayah Indonesia untuk membantu pemerintah kita untuk monitoring pengendalian udara ini? Trusur sangat senang hati bisa bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholder lain dan teman-teman industri untuk melaksanakan pemantauan kualitas udara. Kalau tidak salah sudah 26 provinsi dari 34 provinsi sudah menggunakan instrumentasi Trusur. Oh, baik. Mas Rio, ini kan bicara masalah AKMS ini tentu Indonesia saat ini
mempunyai berbagai varian dari AKMS, dari berbagai brand dan lain-lain. Saya tidak dalam posisi untuk menanyakan brand lain karena Mas Rio dari Trusur gitu. Nah, apa perbedaannya sebetulnya Mas Rio? AKMS brand Trusur ini gitu. Saya dengar ini Indonesia ya, Indonesia yang produksi ya. Gimana Mas Rio? Apa perbedaannya dengan yang lain? Oh, betul Pak. Mungkin nanti saya bagi perbedaannya dari segi manufacturing dan dari segi kemampuan instrumentasi. Pertama, kalau dari segi manufacturing, tentu saja instrumentasi Trusur didesain dan dirakit di Indonesia, di Cibubur kalau nggak salah, melalui workshop kami, dan alhamdulillah bisa melayani 26 provinsi dan banyak juga klien-klien yang di bidang industri. Dari segi kemampuan instrumentasinya ada beberapa jenis, mungkin terutamanya ada yang disebut dengan reference instrument dan ada low cost sensor. Low cost sensor ini adalah instrumentasinya ya sesuai dengan namanya, harganya low cost, akan tetapi akurasinya itu mungkin kurang kalau kita bandingkan dengan yang namanya instrument reference. Karena instrument reference ini sudah terkalibrasi dan dia juga mengacu prinsip pengukurannya terhadap standar-standar atau metode-metode yang sudah diakui sama lembaga internasional seperti US EPA, BSN atau yang lain sebagainya. Jadi artinya kalau reference instrumen ini sudah bisa diakui ya, artinya secara dunia internasional akan mengakui data keluarannya gitu maksudnya Mas? Betul Pak, karena reference instrument ini dia harus state selain ketidakpastiannya, tetapi prinsip pengukurannya bagaimana, apakah ada hasil kalibrasi yang membandingkan dengan gas standar atau reference material lainnya. Biasanya kalau low cost sensor dia tidak bisa dikalibrasi dengan menggunakan reference material, kadang-kadang dia kalibrasinya itu berdasarkan data saja. Maksudnya adalah machine learning dan algoritma, intinya software bukan hardware. Sorry, to the point question sini Mas. Yeah. Apakah Trusur adalah termasuk tadi low cost tadi atau gimana Mas Rio? Kalau Trusur spesialisasi di instrumen reference. Oh, instrumen reference artinya itu data diakui oleh internasional ya? Betul Pak, dan instrumentasinya bisa dikalibrasikan, hasil kalibrasinya itu cukup bagus juga. Cukup baik ya, cukup baik. Sejak tahun saya acknowledge mungkin semenjak kebakaran besar dulu 2015 mungkin Trusur turun untuk ikut membantu pemerintah ya. Oh betul Pak, dengan instrumen portable kami bisa membantu pemerintah mengkoleksi data untuk analisis dan seterusnya. Baik. So, nah jadi Pak, mungkin kalau saya boleh, saya mungkin ingin fokus kepada next step-nya. Oke, what's the next step untuk AKMS ini Mas? Jadi sekarang kalau kita lihat di Inggris, Amerika dan seterusnya, mereka sudah memasang instrumentasi di satu kota ataupun satu jalan di satu kota itu bisa ada 2 instrumentasi yang mengirimkan data. Betul. Biasa. Karena mereka berfokus kepada informasi dan datanya. Indonesia sudah mulai berarah terhadap tersebut, sehingga kita sudah mulai menanamkan banyak instrumen dan sudah ada regulasi yang memandatkan pemerintah daerah untuk memasang instrumentasi juga. So, first step-nya adalah pemasangan instrumentasi. Next step-nya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang kita sudah peroleh seoptimal mungkin. Kalau tidak salah, sudah ada cukup banyak penelitian yang mengkorelasikan data dari instrumen pemantauan kualitas udara dengan produktivitas pertanian. Oh, oke. Ada juga yang menggunakannya untuk early warning system, seperti untuk daerah yang rawan ke aktivitas vulkanik dan seterusnya. Ada juga yang menggunakannya untuk mengestimasikan beban emisi ataupun mungkin dampak terhadap polusi udara ke masa depannya apabila suatu proyek atau infrastruktur dibangun di satu tempat seperti pembangkit atau mungkin mall. Nanti kita bisa lakukan pemodelan matematis untuk estimasi apabila mall ini dibangun, berapa mobil yang akan lewat, dari mobil itu berapa emisi yang dihasilkan, dari situ dampak ke polusi udaranya bagaimana. Jadi di luar negeri, data dari pemantauan kualitas udara ini sangat dimanfaatkan. Jadi bukan hanya untuk compliance tapi production. Berarti akses publik ada di situ ya untuk melihat hasil pengukuran tingkat pencemaran udara dan lain-lain ya. Betul Pak. Kalau Trusur sendiri gimana Mas? Alatnya ini dikunci nggak sih? Orang bisa tahu nggak sih data pengukurannya? Kalau data kualitas udara itu adalah hak publik.
Hak publik. Jadi Interesting. sebenarnya rakyat ini memiliki hak untuk mengakses data-data tersebut. Oh, baik. Pemerintah sudah mengadakan platform baik yang secara aplikasi Android ataupun mungkin dari web base-nya juga Iya, gitu. iya. Apakah Trusur sudah terintegrasi datanya dengan kementerian mungkin? Oh, tentu saja instrumentasi kami selalu terintegrasi dengan pemerintah pusat supaya kita bisa membantu rakyat Indonesia memperoleh informasi yang lebih luas dan lebih banyak. Jadi data ini mungkin ini bahasanya udah jadul, tapi data adalah the new oil. Ini dari tahun 2015. Iya. Tapi benar, data ini adalah aset baik negara dan bisa digunakan untuk banyak proses bisnis ke depannya. Baik. Tapi harus interesting. Tapi saya ingin ingatkan lagi, data ini hanya bisa diperoleh dari instrumentasi yang terpercaya atau cukup akurat. Oke, jadi poin pentingnya adalah data dari instrumen yang terpercaya dan akurat. Betul, Pak. Baik. Interesting. Karena sayang sekali instrumentasinya kan investasi, akan tetapi kalau tidak menghasilkan data yang baik, well, ya you know lah gitu. Iya, betul. Baik, sobat industri dan sobat lingkungan, ini cukup menarik bahwa pada akhirnya kembali lagi masalah data. Kualitas data, kualitas instrumen nanti akan mempengaruhi kualitas data, dan kualitas data tentunya nanti akan mempengaruhi tingkat kepercayaan atau reliability dari data tersebut sendiri. Baik, Mas Rio, terima kasih banyak atas waktunya, Mas Rio. Hopefully kita akan ketemu lagi di topik-topik ringan lainnya. Dan again, thank you. Alright, thank you, Terima Pak. kasih banyak. Baik. Thank you, Pak Nugroho. Sobat lingkungan dan sobat industri, stakeholder pemerintah dan lain-lain, demikian pembicaraan kita dengan Mas Rio. Mas Rio ini jadi banyak bicara mengenai CHAMPS, tapi juga beliau juga sebagai salah satu yang berkecimpung di data governance dan IT system gitu ya. Jadi beliau banyak tahu tentang pengolahan data, interpretasinya dan lain-lain. Baik, sampai jumpa kembali di True Talk yang akan datang. Tetap di kanal Ambient Corner bersama saya Oho. Sampai jumpa, wassalam.